Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Narayorika Permana, mahasiswa dari Bayangkara. Hari ini saya izin menginterview Bapak selaku pemimpin perusahaan PT Berkah Rezeki Raharja. Iya, baik Mas, silahkan. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Anda mengetahui apa itu break even point? Ya, break even point adalah selalu akan dialami oleh perusahaan dan itu merupakan indikator ya di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Jadi harus selalu melampaui titik break even point itu. Untuk selanjutnya, apakah perusahaan ini pernah menghitung BEP? Tentu setiap produk yang kita jual akan kita hitung break even point-nya sehingga kita bisa menentukan target harus berapa sehingga mendapatkan margin yang cukup. Oke, selanjutnya, menurut Anda, apakah BEP penting bagi distributor roti? Tentu penting, yaitu sebagai indikator untuk perusahaan distributor roti ini kita akan selalu menghitung di mana titik BEP-nya sehingga kita harus berapa kejar target penjualan ya. Biaya apa yang paling sering keluar dalam distributor roti ini? Ya, biaya yang paling besar dan sering keluar ya tentunya operasional pengiriman ya seperti bensin dan juga kalaupun kita pakai ekspedisi seperti Lalamove delivery itu juga biaya yang akan keluar. Selanjutnya, apakah biaya tersebut tetap atau berubah-ubah setiap hari? Berubah-ubah tergantung volume penjualan. Jadi semakin meningkat penjualan atau semakin banyak penjualan tentunya variabel cost seperti bensin tersebut akan meningkat. Selanjutnya, apakah ada target penjualan harian roti? Ada, tentunya itu adalah patokan untuk para sales sehingga harus mencapai berapa setiap harinya dan nanti akan kita akumulasikan dalam sebulan. Selanjutnya, apakah target tersebut dibuat agar tidak rugi? Betul, biar tidak rugi ya kita harus mencapai target tersebut dan untuk mendapatkan insentif salesman makanya kita akan ada target di mana dia mencapai tentunya akan mendapatkan insentif dan bagi perusahaan pun akan mendapatkan keuntungan yang cukup. Berapa minimal roti yang harus terjual agar balik modal? Tergantung dari jenis roti. Contohnya kita punya salah satu produk seperti ini. Misalkan harga beli dari pabrik itu 92.000. Kemudian dalam satu pengiriman misalkan kita satu truk itu 1.000. Nah, jadi harga jualnya kita sudah tentukan misalkan 98.000. Berarti kita punya keuntungan untuk roti ini 6.000 sehingga di titik mana ini BEP-nya berarti sekitar
939 dus. Nah, sisanya berarti itu adalah margin untuk distributor, kurang lebih 61 karton dikali ke harga jual. Nah, itu adalah margin. Cukup jelas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan jika roti tersebut tidak habis terjual? Ya alhamdulillah kalau di sini selalu habis terjual, dan kalaupun tidak terjual pasti kita akan meminta proposal ke pabrik untuk diadakan promo. Contohnya Bogor buy one get one free. Jadi beli satu gratis satu, seperti itu. Oke. Selanjutnya. Apakah BEP mempengaruhi jumlah roti yang dikirimkan ke toko? Tentu itu sangat berpengaruh. Jadi kita akan menghitung berapa jumlah total yang harus terkirim dalam setiap masing-masing merek ya, sehingga kita tidak akan rugi. Jadi ada pembelian yang sudah kita lakukan. Nah, berapa target di roti tersebut supaya BEP-nya ketahuan di jumlah berapa, kemudian untuk mendapatkan keuntungan harus di berapa jualnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah biaya bensin sangat berpengaruh pada keuntungan? Pasti, itu salah satu kontributor terbesar dari sisi cost, tetapi yang paling besar tentunya adalah gaji karyawannya. Oke. Apakah biaya pengiriman roti dihitung dalam BEP? Dihitung, tentu. Jadi itu akan mempengaruhi BEP. Jadi variabelnya itu salah satunya adalah biaya bensin ya, dan juga mungkin ada biaya yang lain-lain seperti bongkar muat ya, kemudian juga untuk ekspedisi, seperti itu. Apa yang dilakukan jika biaya operasional naik? Yang akan kita lakukan seandainya biaya operasional naik, tentunya harus meningkatkan penjualan. Tapi itu akan otomatis, biasanya meningkatnya penjualan akan diikuti oleh kenaikan biaya operasional seperti bensin, seperti itu. Apakah perusahaan pernah mengurangi biaya distribusi? Untuk mengurangi biaya distribusi ya pernah kita lakukan. Berarti kita mapping areanya yang akan kita robah. Biasanya kita mungkin mengcover yang di luar Bekasi. Untuk mengurangi cost, bisa jadi kita hanya mengcover yang wilayah Bekasi saja, sehingga berkurang untuk biaya bensinnya. Seperti itu. Bagaimana cara menghemat biaya pengiriman roti? Untuk menghemat biaya pengiriman roti, bisa jadi kita lakukan dengan cara negosiasi dengan pelanggan untuk mengambil barang sendiri ke distributor. Nah, itu akan sangat menghemat. Walaupun kita menurunkan sedikit harga, tetapi tenaga, waktu, dan juga kendaraan akan lebih efisien gitu ya. Apakah BEP mempengaruhi jumlah rute pengiriman? Sangat mempengaruhi. Jadi kalau rute pengirimannya jauh-jauh, tentunya cost-nya itu akan lebih mahal. Makanya itu akan sangat berpengaruh, sehingga BEP akan lebih panjang atau jumlah yang dijualnya akan lebih banyak kalau pengirimannya itu jauh-jauh. Makanya kita usahakan untuk di lokal saja. Selanjutnya, apakah BEP mempengaruhi jumlah kendaraan pengantar roti? Iya, itu juga kalau semakin banyak kendaraannya yang kita pakai, tentunya akan semakin panjang juga BEP. Kapan harus BEP atau berapa banyak jumlah roti yang harus kita jual. Nah, tetapi pengadaan mobil yang bertambah yaitu karena penjualan yang meningkat, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, apakah pengiriman dilakukan setiap hari? Iya, dilakukan setiap hari karena pelanggan yang sudah order itu tidak mau lama-lama untuk dikirim, sehingga kita lakukan rutin setiap hari. Oke. Untuk selanjutnya, apakah jadwal pengiriman disesuaikan dengan penjualan? Pasti jadwal pengiriman itu
tentu kita sesuaikan dengan stok yang ada, permintaan dari pelanggan mesti kapan. Nah, itu semuanya kita sesuaikan. Selanjutnya, apakah BEP dipertimbangkan saat menambah area distribusi? Pastinya kita akan pertimbangkan area distribusi. Jadi mana wilayah yang lebih potensial atau paling potensial untuk kita garap. Nah, disitulah yang akan kita lakukan penjualan yang lebih fokus, gitu ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah setiap jenis roti memiliki BEP yang berbeda? Berbeda itu pasti, karena kecepatan masing-masing brand itu berbeda. Jadi itu akan beda-beda. Jadi dari 4 brand yang kita punya itu masing-masing tidak ada yang sama BEP-nya itu. Ya, beda-beda. Roti mana yang paling cepat balik modal? Roti yang paling cepat modal baliknya cepat itu Papa Bir. Kebetulan roti itu lagi digemari oleh pelanggan dan masyarakat Indonesia. Nah, itu Papa Bir namanya. Itu sangat cepat. Jadi datang satu truk sekitar 1.400 dus itu 1 atau 2 hari habis. Lumayan banyak, cukup banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah roti yang kurang laku tetap didistribusikan? Tetap, justru karena kurang laku harus lebih giat untuk didistribusikan supaya terjadi repeat buying-nya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengurangi roti yang tidak terjual? Untuk mengurangi roti yang tidak terjual, yaitu kita lakukan promo, ya. Kemudian kita juga membuat proposal ke pabrik untuk dilakukan donasi. Nah, kemudian kita melakukan klaim untuk penggantian ke pabrik, seperti itu. Selanjutnya, apakah stok roti disesuaikan dengan penjualan sebelumnya? Pasti kita melakukan order ke pabrik berdasarkan histori penjualan yang sebelumnya, sehingga order tersebut tidak melebihi atau tidak menjadi stok yang terlalu banyak, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, apakah BEP dihitung secara rutin? Pasti kita akan hitung secara rutin, ya, maksudnya secara berkala lah, karena kita dari awal melakukan penjual sudah menghitung sebelumnya, sehingga kita sudah tahu target BEP-nya akan di berapa dan kapan. Siapa yang bertanggung jawab menghitung BEP? Nah, sesuai dengan struktur dan job desk-nya, yang menghitung BEP itu adalah bagian accounting. Ya. Selanjutnya, apakah BEP digunakan untuk menilai kinerja usaha? Betul, itu adalah salah satu parameter untuk menghitung kinerja usaha, bahwa BEP akan terjadi kapan dan di berapa jumlah atau kuantiti dari volume penjualan. Makanya itu adalah bagian terpenting indikator BEP ini. Nah, selanjutnya, apakah tercapainya BEP dianggap sudah cukup baik? Justru belum, karena BEP itu kan dimana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Nah, dimanapun perusahaan dibangun untuk mendapatkan keuntungan atau margin yang cukup, sehingga BEP itu adalah batas aman, sehingga kita akan nge-push penjualan untuk melakukan penjualan yang lebih tinggi, sehingga BEP itu terlampaui. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, apakah BEP membantu usaha distributor roti? Ya, sangat membantu sekali. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang BEP ini, sehingga tahu timingnya kapan akan BEP dan kapan akan mendapatkan keuntungan. Seperti itu, Mas. Oke. Untuk sekian saja untuk interview kali ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama.